Halo Sobat Pojok, berikut 3 berita terpopuler yang kami rangkum di channel YouTube Pojok Negeri Media. Di berita pertama, harapan gencatan senjata di Gaza kembali terganjal. Meski Hamas memberi sinyal positif, Israel menolak sejumlah syarat penting, termasuk penarikan pasukan dan jaminan penghentian konflik. Tekanan politik dalam negeri membuat Netanyahu bersikukuh melanjutkan operasi militer hingga Hamas dihancurkan. Di tengah mediasi oleh Amerika Serikat, jalan menuju perdamaian masih penuh rintangan. Sementara krisis kemanusiaan di Gaza terus memburuk. Ketika dunia berharap perdamaian di Gaza akan segera terwujud, sebuah kenyataan mengejutkan kembali muncul. Hamas memberi sinyal positif untuk gencatan senjata, tapi Israel justru menolak beberapa syarat utama. Apa isi negosiasi di Qatar? Mengapa Netanyahu tetap bersikeras? Dan apa peran Amerika Serikat dalam semua ini? Temukan jawabannya dalam video kali ini. Pada 6 Juli 2025, sebuah keputusan penting diambil. Israel setuju mengirim delegasi ke Qatar untuk membuka kembali jalur diplomasi dengan Hamas. Tujuannya membahas gencatan senjata dan pembebasan sandera. Tapi di balik kesediaan ini ada penolakan keras atas beberapa poin penting yang diajukan Hamas. Apa saja isi perundingan ini dan mengapa Israel menolak saat dunia mendorong perdamaian? Sudah lebih dari 21 bulan perang di Gaza berlangsung. Ribuan korban jiwa, jutaan pengungsi, dan kehancuran infrastruktur tak terhitung jumlahnya. Pada Jumat malam, sebelum pertemuan ini diumumkan, Hamas memberi respon positif terhadap tawaran gencatan senjata 60 hari. Namun, mereka mengajukan beberapa amandemen penting. Jaminan bahwa konflik tidak akan dilanjutkan dan pasukan Israel harus ditarik dari wilayah tertentu. Tawaran awal mencakup pembebasan 10 sandera hidup dan jenazah, 18 lainnya sebagai imbalan atas pembebasan tahanan Palestina. Proposal ini juga mencakup peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui PBB dan Palang Merah. Tapi Hamas ingin distribusi eksklusif oleh PBB, bukan Israel. Selain itu, mereka menuntut penarikan penuh pasukan Israel ke posisi sebelum gencatan senjata terakhir pada Maret lalu. Dan yang terpenting, mereka meminta jaminan bahwa tidak akan ada serangan lanjutan meskipun gencatan senjata tidak berubah menjadi permanen. Namun, Netanyahu menolak mentah-mentah amandemen itu. Dalam pernyataannya, ia menyebut perubahan yang diajukan Hamas tidak dapat diterima. Bahkan, ia menyatakan bahwa perang tidak akan berakhir sebelum 2 tujuan tercapai: pembebasan semua sandera Israel dan kehancuran total kekuatan militer serta pemerintahan Hamas. Didukung oleh menteri-menteri sayap kanan seperti Itamar Ben-Gvir, tekanan politik dalam negeri mendorong Netanyahu untuk tetap pada sikap garis keras. Ben-Gvir bahkan menyatakan bahwa satu-satunya cara mengamankan sandera adalah dengan menaklukkan penuh jalur Gaza dan menghentikan seluruh bantuan kemanusiaan. Di tengah tarik ulur ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump turun tangan. Ia menyebut bahwa Israel telah menerima kondisi yang diperlukan untuk gencatan senjata 60 hari. Amerika Serikat juga jadi mediator dalam negosiasi ini bersama Qatar dan Mesir. Tapi pertanyaannya, apakah Trump bisa benar-benar mendorong kesepakatan damai atau justru hanya memperpanjang ketegangan demi kepentingan politiknya? Meskipun delegasi Israel akan berangkat ke Qatar, jalan menuju perdamaian tetap terjal. Hamas ingin jaminan internasional, sementara Israel tetap bersikeras membungkam kelompok itu secara total. Apakah ini akan menjadi langkah menuju solusi dua negara, atau hanya bagian dari siklus kekerasan yang terus berulang? Dunia menunggu, tapi Gaza terus berdarah.
Teman-teman, inilah potret diplomasi yang rumit antara Israel dan Hamas. Ketika harapan gencatan senjata mulai terlihat, justru muncul penolakan dan syarat-syarat baru yang bisa memicu eskalasi lebih lanjut. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada jalan tengah antara tuntutan Hamas dan sikap keras Israel? Upaya gencatan senjata di Gaza kembali gagal karena kerasnya syarat dari kedua pihak. Hamas menolak menyerah total sementara Israel tetap menuntut kehancuran penuh Hamas. Meski ada tekanan dari dunia internasional dan rakyat Israel sendiri, kompromi belum tercapai. Selama kepentingan politik lebih diutamakan, perang akan terus memakan korban dan perdamaian tetap jadi harapan yang jauh. Harapan gencatan senjata di Gaza kembali kandas. Israel menolak syarat-syarat baru yang diajukan Hamas. Meski kedua belah pihak sempat menunjukkan sinyal positif terhadap proposal yang disusun Amerika Serikat. Pertanyaannya, kenapa Israel tetap menolak? Dan apakah ini pertanda bahwa perang akan terus berlanjut tanpa ujung? Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada minggu lalu mengajukan proposal akhir gencatan senjata selama 60 hari antara Israel dan Hamas. Kedua pihak merespon dan Hamas bahkan menyatakan kesiapannya untuk masuk ke negosiasi akhir. Namun, Jumat lalu, Hamas mengajukan sejumlah amandemen. 1. Negosiasi menuju gencatan senjata permanen harus dilakukan selama masa 60 hari. 2. Bantuan kemanusiaan harus dikembalikan ke bawah kendali penuh PBB, bukan lembaga baru bentukan Amerika Serikat Israel. 3. Pasukan Israel harus mundur ke posisi sebelum Maret. Sayangnya, semua amandemen itu ditolak oleh Israel. Dalam pernyataan resminya, kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan, perubahan yang diusulkan Hamas tidak dapat diterima. Namun, Israel tidak menyebutkan secara spesifik amandemen mana yang ditolak. Meski demikian, Netanyahu tetap mengizinkan timnya pergi ke Doha, Qatar untuk putaran negosiasi berikutnya. Perlu dicatat, Netanyahu memiliki syarat mutlak yang tak berubah sejak awal perang. Hamas harus menyerah total, melucuti senjata, dan meninggalkan Gaza sepenuhnya. Namun, syarat ini berulang kali ditolak Hamas karena dianggap sebagai penyerahan sepihak yang tak realistis. Sementara itu, Amerika Serikat mengirim utusan Timur Tengahnya, Steve Witkoff, ke wilayah tersebut untuk menyelesaikan perjanjian. Skenario ini mirip seperti yang terjadi awal tahun ini ketika kesepakatan 3 fase gencatan senjata sempat dicapai tapi gagal total pada Maret 2025. Waktu itu Israel menolak memulai pembicaraan tentang mengakhiri perang dan operasi militer kembali digencarkan. Kini kondisinya tampak berulang. Hamas siap bernegosiasi tapi Israel menolak perubahan. Padahal lebih dari 57.000 warga Gaza telah tewas, mayoritas sipil. Dan masih ada 50 sandera Israel, sebagian besar belum diketahui nasibnya. Menariknya, tekanan datang bukan hanya dari dunia internasional, tapi juga dari dalam Israel sendiri. Sabtu lalu, keluarga para sandera menggelar aksi protes besar-besaran di Tel Aviv, Yerusalem, Haifa, dan Beersheba. Ribuan warga turun ke jalan menuntut dihentikannya perang dan segera dilakukan pertukaran sandera. Mereka merasa pemerintah tidak serius menyelamatkan keluarga mereka. Situasi ini menegaskan satu hal, meski ada niat damai, syarat politik dan militer dari kedua pihak tetap sulit dijembatani. Israel tidak ingin Hamas tetap eksis di Gaza. Hamas tidak mau menyerah total. PBB dan Amerika Serikat ingin menghentikan perang, tapi masing-masing pihak masih bermain dengan syarat-syarat keras. Selama tidak ada kompromi politik, proposal damai akan selalu kandas. Di tengah tawar-menawar elit,
korban terus berjatuhan. Setiap hari, warga Gaza menghadapi bom dan blokade. Dan setiap malam, keluarga sandera di Israel menunggu kabar yang tak kunjung datang. Apakah mungkin ada jalan tengah? Apakah Trump dan komunitas internasional bisa menekan kedua belah pihak untuk menyerah pada ego dan memilih kehidupan? Krisis kemanusiaan di Gaza kini memicu gejolak politik di dalam Israel. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengancam keputusan Netanyahu membuka jalur bantuan, menyebutnya sebagai kesalahan besar yang memperkuat Hamas. Ketegangan ini memperlihatkan rapuhnya koalisi pemerintahan Israel di tengah perang, sementara rakyat Gaza terus menghadapi kelaparan dan penderitaan tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Ketika dunia menyoroti krisis kemanusiaan di jalur Gaza, kini Israel justru diguncang konflik internal yang tak kalah panas. Seorang menteri penting di pemerintahan Benjamin Netanyahu melontarkan kritik tajam yang bisa mengancam stabilitas politik Israel sendiri. Siapa dia dan kenapa keputusan bantuan kemanusiaan ke Gaza bisa membuatnya meledak? Simak selengkapnya dalam video ini. Bezalel Smotrich adalah Menteri Keuangan Israel, tapi jangan bayangkan dia sekadar pengatur anggaran biasa. Smotrich adalah politisi sayap kanan garis keras, seorang nasionalis religius yang sering jadi kontroversi karena pandangannya terhadap Palestina. Ia mendukung pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan, menolak solusi dua negara, dan punya sejarah komentar ekstrim soal warga Palestina. Kini, dia menjadi sorotan karena satu hal, menentang keputusan PM Netanyahu yang mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Pada awal Juli 2025, Kabinet Israel melakukan voting untuk membuka jalur bantuan tambahan ke wilayah Gaza bagian utara. Tujuannya jelas, merespon krisis kemanusiaan yang makin parah dengan ratusan ribu warga Gaza berada di ambang kelaparan. Namun, Smotrich menyebut keputusan itu sebagai kesalahan besar dan langsung menyalahkan Netanyahu secara terbuka. Dalam pernyataan di media sosial, ia menuduh bahwa bantuan tersebut justru memperkuat Hamas, memberi dukungan logistik kepada musuh Israel saat perang masih berkecamuk. Lebih tajam lagi, ia bahkan menuding Netanyahu gagal mengendalikan militer Israel sesuai arahan pemerintah. Pertanyaannya, kenapa keputusan soal bantuan bisa memicu kemarahan sedahsyat ini? Jawabannya adalah politik dan persepsi kekuasaan. Smotrich dan kelompok sayap kanan menganggap setiap bentuk bantuan ke Gaza bisa disalahgunakan Hamas, kelompok yang mereka anggap sebagai teroris. Sebaliknya, Netanyahu dan sebagian anggota kabinet melihat adanya tekanan internasional dan risiko reputasi global jika Israel terus memperketat blokade. Lebih dari itu, ada tekanan dari Amerika Serikat. Netanyahu dijadwalkan bertemu Presiden Donald Trump di Washington hanya sehari setelah komentar Smotrich viral. Dan apa yang dibicarakan? Proposal gencatan senjata selama 60 hari yang didukung penuh oleh AS. Israel saat ini dipimpin oleh koalisi pemerintahan yang sangat rapuh. Koalisi ini terdiri dari berbagai faksi, termasuk kelompok sayap kanan religius seperti yang diwakili Smotrich. Meski belum mengancam langsung keluar dari koalisi, Smotrich menyebut dirinya sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya. Apa artinya? Dalam politik Israel, pernyataan seperti itu bisa berarti ancaman diam-diam untuk menjatuhkan pemerintahan. Kalau Smotrich benar-benar keluar, koalisi bisa runtuh. Pemilu baru bisa digelar, dan di tengah perang, ini bisa jadi mimpi buruk bagi Netanyahu. Di sisi lain, penderitaan warga Gaza terus memburuk. Menurut data PBB, hampir setengah juta warga Gaza kini terancam kelaparan.
Rumah sakit hancur, air bersih langka, dan anak-anak jadi korban paling rentan. Israel sebelumnya sempat menghentikan semua jalur bantuan ke Gaza bagian utara, namun pada Mei lalu, sebagian blokade dicabut. Tetapi bahkan setelah pelonggaran itu, tuduhan bahwa Hamas mencuri atau menjual bantuan tetap dilemparkan oleh pihak Israel. Hamas sendiri membantah keras tuduhan itu. Pertarungan ini bukan hanya soal strategi militer atau kebijakan bantuan, ini adalah perang politik di dalam negeri Israel sendiri. Netanyahu sedang menyeimbangkan tekanan dari sekutu internasional, kebutuhan kemanusiaan, dan desakan kelompok ultranasionalis dalam pemerintahannya. Sementara itu, Smotrich tampak bersiap memainkan kartu politiknya, mungkin untuk menggoyang Netanyahu atau bahkan mempersiapkan dirinya sebagai pemimpin masa depan Israel. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah Israel akan terus membuka akses bantuan untuk Gaza? Atau tekanan dari dalam pemerintahannya sendiri akan membuat keputusan itu dibatalkan? Dan lebih jauh lagi, apakah krisis di jalur Gaza bisa menghancurkan stabilitas politik Israel dari dalam? Itu tadi 3 berita terpopuler di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa share, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di top 3 selanjutnya.